Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama lain saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, saat ini kita diberi rahmat dan hidayah sehingga kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat juga salam selalu kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhir hari nanti kita selalu diakui sebagai umatnya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang bersedia hadir di sini dalam acara sosialisasi anti korupsi, dan juga Bapak Ibu anak saya juga ucapkan terima kasih. Anak-anak yang berbahagia, saat ini kita sedang melaksanakan sosialisasi anti korupsi, sehingga kami harapkan kalian betul-betul mencermati, menelaah, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu perhatian, telaah, dan seterusnya kami harapkan betul-betul dilaksanakan, sehingga kami harapkan semua action, semua tahapan yang dilakukan oleh pemateri mohon diikuti secara baik atau sebaik-baiknya, sehingga itu bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Untuk itu saat ini kita buka acara ini, acara sosialisasi ini, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi anti korupsi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bahwa nilai 9 nilai dasar anti korupsi harus kita tanamkan dari diri kita masing-masing. Mulai saat ini itu harus sudah melekat di hati kita masing-masing. Apa itu 9 nilai dasar anti korupsi? Ya, ada 9. Namanya 9, ada 9 yang disingkat dengan J. Jumat. Junya adalah bersikap jujur. Apa artinya jujur itu? Tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Itu sikap yang jujur. Mungkin karena jujur itu adalah fondasi utama dalam kegiatan iya, pintar, tidak bergantung pada orang lain. Mungkin contohnya apa ini secara konkret? Tidak? Mau? Iya, betul. Mungkin pada saat ulangan kita tidak mencontek atau meminta bantuan teman, itu juga tidak boleh. Karena kemampuan kita yang mengukur ya diri kita sendiri. Kalau kita ulangan nyontek, berarti kemampuan yang kita nilai adalah kemampuan teman kita, karena jawabannya dari teman kita. Ya, jangan mencontek, itu termasuk perbuatan yang tidak mandiri. Melaksanakan piket, tidak usah menunggu di perintah, disuruh, dioyak-oyak koncone. Itu termasuk sikap dari tanggung jawab. Ya, tuh bisa nggak ini kira-kira? Sanggup ya? Ya, kalian di sini nanti adalah yang apa? Iya, menegur, memperingati, ya, ya, berani untuk bertanggung jawab, berani berkata tidak untuk perbuatan yang salah. Jangan takut kalau memang kamu salah ya katakan salah, kalau benar ya dikatakan benar. Harus berani, ya, apalagi di zaman sekarang, ya, berani itu ada
Ini adalah duta dari anti korupsi. Jadi apapun itu harus kalian sebagai contoh atau teladan, nggak usah tunggu yang lain. Buktikan bahwa kamu duta dari anti korupsi, ya. Peduli terhadap kebersihan, peduli terhadap lingkungan dan lain sebagainya, ya. Lanjut, disiplin. Nah, disiplin ini juga harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Disiplin dalam apa? Waktu, terutama dalam waktu, ya, berangkat tepat waktu, ya, sholat tepat waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan atau tugas kewajiban kita. Adil, apa ini adil artinya? Iya, bersikap tidak membeda-bedakan. Kita tidak boleh membedakan antar teman, pilih teman yang sejenis, pilih teman yang seagama, yang seada, sesuku dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan, ya. Dan berikutnya yang terakhir adalah kerja keras. Itulah 9 nilai dasar yang perlu kita tanamkan pada diri kita, ya. Dan mungkin ada yang ditanyakan. Berikutnya adalah sesi tanya jawab dari beberapa materi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan yang masih menjadi unek-unek kalian. Ada yang mau bertanya? Nama, kelas, sampaikan. Agak maju aja. Saya dari kelas 8A. Saya anggota OSIS. Saat ada sekolah seperti atau Kasmir, geng saya atau teman-teman dekat saya sering minta privilege atau hak istimewa. Ya, berikutnya pertanyaan yang kedua ada, ya silakan. Saya adalah Fadila dari kelas 7A. Pak, di kelas saya dan mungkin kelas saya juga ada kegiatan setiap selesai ujian semester sebelum bagi rapor kamu satu kelas untuk wali kelas. Katanya sih ikhlas, tapi terus terang ada harapan terselubung supaya nilai kami dibantu atau minimal wali kelas jadi baik. Saya sebagai bendahara merasa ini salah, tapi kalau saya menolak mengumpulkan, saya dianggap aneh dan melawan tradisi kelas. Apakah ini sudah termasuk gratifikasi, Pak? Kamu sedang menghadapi apa yang disebut konflik kepentingan dan nepotisme dalam selatan santri. Ini adalah bibit korupsi yang sangat umum. Saat kamu menjadi panitia OSIS, kamu memegang tanggung jawab bibit sekolahan. Kamu harus melayani semua siswa secara adil. Kedua, pertanyaan yang keempat. Mungkin ada yang ditanyakan, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Karso Valentino dari kelas 9B. Pertanyaan, Kak, saya mau tanya, kalau misalnya kita mencontek pas ulangan atau lihat jawaban teman, apakah itu bisa disebut korupsi juga? Kan cuma di sekolah. Apakah boleh menumpang nama dalam kelompok? Jawabannya adalah tidak boleh. Ini pasti sering terjadi, ya. Jelas itu tidak adil. Ini melanggar nilai keadilan dan kerja keras. Teman yang bekerja sudah mengeluarkan usaha atau kerja keras. Sementara yang bikin nama ini enaknya saja. Ini juga melanggar tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Kegiatan berikutnya, karena materi sosialisasi anti korupsi sudah selesai, Ibu mohon semuanya nanti mengikuti kegiatan akhir kita, yaitu post tes anti korupsi. Sudah. Ini nanti akan dapat nilai tertinggi, nanti dapat. Berikutnya adalah urutan 3 tertinggi dari hasil post tes yang sudah kita lakukan. Juara ketiga Raffi diserahkan oleh duta anti korupsi kita. Silakan.
dengan penutur